اللهم صل وسلم وزد وعظم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أشعث الرعب والهدم وإمام الطيبة والغرام وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والعلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وسفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صدقه شرفا يا ربي وكرامه وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى أنت بالفهم الولي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالنا وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. نستفتح الجلسة مثل ما نواه أهلنا وأسلافنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم. ثم الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين وجميع الأولياء والشهداء والصالحين وجميع العلماء والمصنفين المخلصين لله رب العالمين، خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام الفاضل والإمام الواصل الشيخ العلامة الشيخ زين الدين بن عبد العزيز بن زين الدين المريباري، أن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة، أن الله يعلي درجاته في الجنة. فاتحة بنياتنا الصالحة أن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويفيد على قلوبنا ما أفاضه على قلوب عباده الصالحين. أن الله الكريم يرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعلنا من عباده المتقين. وعلى كل نياتنا الصالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الذي أرشدنا وأمرنا إلى كل طاعته وامتثال أوامره والذي نهانا وزجرنا عن كل معصيته وكفره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وبوحدانيته وأشهد أن حبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اعترافا برسالته وبنبوته اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه المهتدين إلى سبيله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلمنا علوما نافعة في الدين والدنيا والآخرة أما بعد Hadratul Kurama wal Fudala, para alim ulama, para asatidah, para muallimin, mudarrisin, segenap tokoh masyarakat dan sepuh masyarakat sekitarnya, wabil khusus yang ikut hadir bersama-sama, segenap takmir dan pengurus Masjid Jami' Riyadhus Shalihin, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin, kaum mukminin rahimakumullah, seluruhnya yang hadir pada kesempatan mulia malam hari ini dan hadirnya kita di tempat yang mulia ini, insyaallah kita semua hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah atas rahmat, nikmatnya, hidayah, inayahnya, istiqamah, mudawamah kita dengan ketaatan kita kepada Allah dapat kita laksanakan mulai daripada malam ini yang berkah Allah, kegembiraan yang diberikan oleh Allah, salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan kita duduk bersama-sama di salah satu taman dari taman surganya Allah, dan kita duduk bersama hamba-hamba suci-Nya Allah Subhanahu wa taala, baik kita semua hamba-hamba saleh dan juga para malaikat al-Qudus yang mereka hamba suci di hadapan Allah. Semoga amal saleh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Hadirin Bapak-bapak, saudara sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita pun bersyukur ini kita berada di malam-malam awal Sya'ban. Oke, malam ini malam kelima barangkali ini ya. Malam kelima Sya'ban. Berapa ini malam? Karena kemarin hari Jumat ya. 1 Sya'ban itu Jumat. Ya, ini kita masih di awal-awal Sya'ban. Tentu teringat akan hadis Nabi SAW, pesan Nabi, perintah Nabi, idza dakhala alaikum Sya'bana fatahhiru anfusakum wa ahsinu niyyatakum. Singkat sekali Nabi bersabda, ada 2 perintah di sini. Apabila telah masuk kepada kalian bulan Sya'ban, maka bersihkan diri kalian, baguskan niat kalian. Ini luar biasa Bapak Saudara sekalian rahimakumullah. Kalau kita lihat dari redaksi kalimatnya, Nabi tidak mengatakan sebaiknya. Kalau sudah masuk bulan Sya'ban, sebaiknya kalian membersihkan diri, tidak begitu Pak. Tetapi langsung perintah itu, fatahhiru. Bukan la yanbaghi alaikum an tatatahharu misalnya. Tidak pakai itu. Tapi langsung Nabi perintahkan dengan fi'lu amrin, fi'l amar, kata perintah. Kalau masuk bulan Sya'ban, fatahhiru, maka bersihkan. Kalau kita lihat dengan fadilah keutamaan fi'il amar, yadullu 'alal wujub, menunjukkan wajib.
Jadi kita ya begitu, kalau mau mengartikan perintah itu menjadi wajib, ya jadi berdosa kita kalau tidak melakukan. Ya, namun barangkali tidak sampai kepada tingkatan itu, bukan berarti berdosa, tapi begitu sangat kuat perintahnya. Kita lakukan pembersihan diri di bulan Sya'ban. Bahkan idza dakhala, kalau sudah masuk, nah ini kita berada di malam kelima ini Pak. Alhamdulillah. Ya, ada pun pembersihan diri ya banyak sekali cara-caranya, mulai daripada yang meningkatkan keikhlasan kita beribadah. Karena beribadah itu kalau tidak ikhlas ya nggak bersih, ya masih tercampuri dengan pikiran-pikiran yang lain. Dan juga niat ke depan itu ibadah-ibadah kita memang bersih karena apalagi Ramadan. Nah ini sejak awal Sya'ban ini sudah diingatkan oleh Nabi. Bisa juga pembersihan diri, tazkiyatun nafs itu, pembersihan diri itu dengan cara banyak istighfarnya, mohon ampun kepada Allah, salat-salat taubatnya, salat-salat awabinnya antara maghrib isya. Saya sudah membahasnya tempoh hari ini. Ya, itu sangat pantas. Mungkin yang 6 rakaat, kalau bisa 12 rakaatnya, kalau bisa 20 rakaatnya antara maghrib isya, walaupun mungkin tidak setiap malam. Ya, itu tathhirun nufus, pembersihan diri. Ya, fatahhiru anfusakum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bisa jadi dengan cara saling memaafkan. Ya, setiap ketemu saling memaafkan. Bahkan barangkali mau diadakan tawakuf itu, mari kita ingatkan di antara kita saling memaafkan, supaya jangan ada dosa lagi di antara kita, masuk Ramadan itu bersih. Ya, apalagi kepada kedua orang tua. Nah ini kedua orang tua mesti minta maaf di bulan ini. Kalau masih ada kedua orang tuanya, datangi kedua orang tuanya, tanya apa maunya, apa kesukaannya, ya, senangkan kedua orang tua. Menyenangkan orang tua itu bagian daripada tathhirun nufus, tazkiyatun nafs, pembersihan diri. Kenapa? Kalau orang tua senang, Allah redha. Tidak akan redha kalau masih kotor. Kotornya dengan tidak dimaafkan, tidak diridhoi orang tua. Makanya orang tuanya yang masih ada segera datangi, yang masih hidup datangi. Kalau jauh barangkali ya telepon, berikan kita memohon maaf. Ya kalau soal kiriman sekarang kan biar jauh kan bisa Pak. Bisa nggak jauh? Ya kalau dikirimi bakso ya susah kalau jauh ya. Iya tapi mentahnya aja lah begitu balik ya. Pokoknya senangkan orang tua, Allah akan senang, Allah akan redha. Ya. Itu diantaranya Pak. Saling memaafkan itu kalau kita lihat kepada hadis ini lebih penting itu bulan ini daripada Idul Fitri. Idul Fitri secara pasti tidak ada perintahnya saling memaafkan itu. Kalau bulan ini dalam rangka membersihkan diri, bagaimana bersih kalau tidak saling maaf Pak? Ya, lebih jelas ini. Ya ada pun Idul Fitri nanti kita saling maaf lagi supaya kita betul-betul kembali kepada kesucian begitu kan, supaya betul-betul Id al-Fitrah kembali kepada kesucian itu. Ya silakan, nggak masalah saling maaf itu kapan saja, tidak terikat dengan waktu, tetapi sangat dianjurkan bulan ini kalau kedua orang tuanya masih ada. Nah yang sudah tidak ada, maka inilah para ulama memperkasai, memulai pada saat itu dalla ala khairin, menunjukkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, ngajak yad'una ilal khair. Para ulama itu mengajak kepada kebaikan. Caranya bagaimana? Rawahan. Ya, ada kan rawahan bulan ini? Itu silakan Pak. Jangan terpengaruh dengan pendapat-pendapat yang tidak setuju dengan rawahan. Ya, jangan terpengaruh dengan pendapat yang tidak setuju dengan acara rawahan itu. Apalagi mereka menganggap
menganggapnya itu salah. Oh Pak, para ahli tidak satu itu saja, kitab juga tidak apa yang mereka pegang saja, guru juga demikian. Hadirin rahimakumullah, tidak. Bagaimana dengan rohan di bulan rawah ini, di bulan Sya'ban? Oh iya, kalau itu ditujukan kepada orang tua, kakek nenek, itu lihat. Kalau masih hidup, kita bisa menyenangkan orang tua, bisa datang bawa tentengan yang berat, senang orang tua. Kemudian kita datangi, pegang tangannya, pijit bahunya, ya sambil berkata-kata, tangan ini dulu yang capek merawat saya, membesarkan saya, nyuapin saya, nyepokin saya, mandiin saya. Bahu ini dulu yang capek gendong saya. Dada ini yang setiap saat saya minum airnya, air susunya. Ibu, maafkan saya ibu. Jangan sampai ibu tidak ridha kepada saya, bapak. Jangan sampai tidak ridha kepada saya. Kalau ini dilakukan, coba bayangkan kita semua punya anak, Pak. Kalau anak kita datang mengatakan begitu, tuh senang gak kira? Oh, kayak apa senangnya kita melihat anak semacam itu, Pak. Ya, hadirin rahimakumullah. Nah ini kalau masih hidup, kalau sudah meninggal di alam barzah, apa bisa melakukan itu? Datang ke kuburannya bawa tentengan, bawa makanan kesukaannya sampai di kuburan dimakan sendiri, Pak. Nggak bakal orang tuanya yang menikmati. Lalu bagaimana? Rowahan, bacain Yasin sekali saja sama dengan hatam Quran 10 kali, baru mohon kepada Allah, Allahumma taqabbal wa awsil tawaba ma qara'na wa ma amilna ini barangkali sedekah. Ya, makanya dengan rowahan itu sedekahan, silakan niatkan saja walaupun air segelas, ada pahalanya itu, Pak. Mohon kepada Allah pahalanya supaya disampaikan kepada si bulan orang tua, kakek nenek, disampaikan oleh malaikat, disenangkan oleh malaikat, yang akhirnya balik mereka itu mendoakan orang yang menyenangkan dia, yang menyenangkan mereka di alam kubur, siapa saja, balik mereka itu mendoakan, Allahumma basyirhu bil jannah kama basyarna hada. Ya Allah, gembirakan orang itu, atau anakku itu, cucuku itu, sahabatku itu dengan surgamu sebagaimana dia sering menyenangkan aku dengan sedekahnya. Ini hadirin rahimakumullah, ya. Nah, kalau ini dilakukan, jelas orang tua kita di alam barzah itu senang, Allah ridha. Nah, kalau mau dengan acara rowahan, makanya saya nggak tahu, aneh kalau ada orang cara rowahan caranya semacam itu kemudian ditolak, itu bagaimana berpikirnya, Pak? Cara berpikirnya seperti apa? Memaknai Islam itu seperti apa? Oh ya. Atau memang langsung yang kuburan orang tuanya dekat, barangkali setiap Jumat di bulan Sya'ban ini, karena ada hadis langsung, man zara qabra walidayhi yaumal jumu'ati wa qara'a fihi surat Yasin, ya ghafara dhunubuhu atau ghafarallahu dhunubahu wa kutiba birra. Siapa orang atau anak yang mengunjungi berziarah makam kedua orang tuanya, au ahadihima, atau salah satunya. Ada redaksi lain yang pakai ahadihima, karena kadang-kadang kuburan orang tua itu ayah ibu suka berjauhan, betul ya? Ibunya dekat, ayahnya di kampung sana, ayahnya dekat, kuburannya ibunya jauh, kakek neneknya jauh. Makanya Nabi lengkap bersabdanya au ahadihima, atau salah satunya. Dan pada saat ziarah itu membaca Yasin. Nah, ini juga begitu, Pak. Orang baca Quran di kubur itu ditolak, itu bagaimana dengan hadis ini? Ya, wa qara'a fihi surat Yasin, baca surah Yasin, dan itu harinya hari Jumat. Hadisnya itu menyebut harinya hari Jumat. Maka kalau itu dilakukan, diampuni oleh Allah dosa-dosanya, dan si anak yang datang dicatat sebagai anak yang birrul walidain. Oh, jadi ternyata masih ada birrul walidain
setelah orang tua kita meninggal, nggak putus. Masih banyak yang bisa kita lakukan untuk menjadi anak yang birrul walidain. Iya Bapak Ibu saudara sekalian rahimakumullah, kalau kita sudah puas sebelum orang tua meninggal, katakanlah sudah banyak menyenangkan orang tuanya, sebelum meninggalnya sudah sempat banyak menyenangkan kedua orang tuanya. Kadang-kadang kan ada yang nggak sempat Pak, belum sempat menyenangkan kedua orang tuanya sudah ditinggal terlebih dahulu. Ada yang memang ditinggalnya masih anak, masih muda, sampai sekarang sudah tua, ya sudah tidak ada orang tua, belum sempat mengembalikan jasa orang tuanya. Ada lagi yang dulu waktu masih hidup sulit uang, nggak punya duit, nggak punya uang untuk mencari kesenangan kedua orang tua. Sekarang sudah banyak duit, banyak uang, orang tua sudah tidak ada. Dengan cara apa lagi kalau seandainya tidak mau mengamalkan yang demikian? Lalu dengan cara apa Pak? Untuk saja kita masih yakin dengan yang demikian. Ya hadirin rahimakumullah. Setiap Jumat barangkali di bulan Sya'ban ini, di situ disebut man zara qabra walidayhi aw ahadihima yaumal jumu'ati wa qara'a fihi surat Yasin ghafarallahu dzunubahu wa kutiba birra. Itu redaksi hadisnya hadirin rahimakumullah, itu tentang pembersihan diri ya. Makanya rawahan itu bagian daripada pembersihan diri Pak, dan itu dianjurkan, diperintahkan oleh Nabi SAW di bulan Sya'ban. Iya, makanya silakan. Rawahan itu kan tidak mesti akhir bulan, pokoknya di bulan Sya'ban gitu ya. Iya, kita apa saja yang bisa kita lakukan dengan sholat, apalagi mungkin dengan sholat hadiah. Sholat hadiah dilakukan, ada sholat namanya sholat hadiah, tapi namanya bukan niat sholatnya ya. Mungkin yang biasa melakukan ini bagus sekali, silakan dilanjutkan. Dan sholat hadiah itu maksudnya hadiah buat orang-orang di kubur, dan ini tidak khusus kedua orang tua, siapapun. Kalau ada orang yang berjasa kepada kita, mungkin guru-guru kita, ulama-ulama, kiai-kiai, kita punya guru banyak itu dari TK, kemudian mungkin sekarang sudah tidak ada, sudah di alam barzakh. Wah, lakukan itu sholat hadiah. Oh Masya Allah ya, yang sholatnya itu rakaat pertama dan kedua sama saja, ayat kursi 1 kali, at-takatsur 10 kali, at-takatsur 1 kali, al-ikhlas 10 kali. Ayat kursi sekali, at-takatsur sekali, dan al-ikhlas 10 kali. Rakaat pertama begitu, rakaat kedua begitu. Setelah Al-Fatihah baru selesai sholat, kita doa, Allahumma inni shallaitu hadhihi shalah wa ta'lamu ma urid, Allahumma ba'ath thawabaha ila qabri fulan, sebut namanya ya. Kalau ini dilakukan, kata Nabi SAW, saya baca dalam kitab Hujjatul Ahli Sunnah ya, kalau ini dilakukan, ya ba'athullahu hina idzin 60.000 malakin, Allah mengutus 6.000 malaikat atau 60.000 malaikat, Allahu a'lam, yu'annisuhum fi kuburihim. Malaikat ini menyenangkan mereka di alam barzakhnya. Barangkali ini yang dilakukan, monggo silakan, yang mana yang bisa kita lakukan dalam rangka menyenangkan orang-orang kubur itu. Apalagi barangkali dulu banyak dolim kepada orang Pak, banyak nyakitin orang. Iya, kalau kita belum pernah berbuat semacam itu Pak, tidak butuh dengan ijazah-ijazah Nabi semacam ini. Coba kalau ada orang taubat sementara ingat dosa-dosa yang dulu itu pernah melakukan banyak kezaliman, menyakiti banyak orang, sudah nggak ketemu orang itu ada di mana, mungkin sudah banyak yang meninggal. Bagaimana cara minta maafnya? Kalau tidak minta maaf, tidak dimaafkan, oh masih terbawa nanti kepada kematiannya dan ke akhiratnya, masih terhalang surganya nanti Pak. Nah lancar itu keberangkatan ke surganya, masih terhalang.
Naudzubillah. Kalau cuma terhalang, ya, kalau dibalik, mereka yang didolimi yang masuk surga, kita yang mendolimi yang masuk neraka. Karena pahala kita diambil mereka, dosa mereka diambil kita. Takut ini yang terjadi. Maka bisa dilakukan salat hadiah. Coba ingat orang-orang yang didolimi di mana. Ya, dengan melakukan yang demikian semoga saja, bukan berarti pasti diampuni dosa-dosanya, dan itu pembahasannya Pak. Semoga saja ketika nanti orang yang dizalimi itu menuntut di hadapan Allah, ya Allah, dulu dia zalim kepada saya, nyakiti saya, ya Allah, jangan masuk surga dulu ya Allah. Gagal masuk surganya, tapi paling tidak ada jawaban Pak. Iya betul ya Allah, tapi saya pernah salat hadiah atau orang ini, ya Allah, bagaimana itu dia? Akhirnya dihisab oleh Allah, ditimpa, entah akhirnya seperti apa. Pasti Allah menghargai apa yang kita lakukan, paling tidak meringankan. Syukur-syukur memang dimaafkan. Ini barangkali hadirin berhubungan hanya teringat. Ya berkenaan dengan Sya'ban. Masih ada hadisnya itu makna daripada tahhiru anfusakum. Kemudian Nabi bersabda, wa ahsinu niyyatakum, baguskan niat kalian. Baguskan niat. Niat apa ini? Memasuki bulan suci Ramadan. Sejak awal dari Sya'ban ini sudah baguskan niat. Makanya doa kita setiap saat, Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu niat bagus kita. Kita bicara kepada Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami di bulan Ramadan dengan sehat afiat, bisihati wal afiyah fi sabahina wa naharina wa masaina wa lailatina, pagi, siang, sore, malam, ya Allah sehatkan. Kita minta begitu kepada Allah untuk apa? Pasti ini ahsinun niyah, husnul niyah, ini bagusnya niat masuk bulan suci Ramadan. Makanya diijazahkan Nabi doa semacam itu Pak. Ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Terus kita berdoa begitu kepada Allah. Karena begini Pak, saya sering teringat, orang berbuat kebaikan atau apapun itu berlakulah likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung niat itu berlaku. Kita nanti di bulan Ramadan bisa semangat atau tidak itu tergantung niat. Ya. Makanya pantas kita saling mengingatkan di bulan Sya'ban ini terus-menerus yang demikian. Kalau niatnya sudah tinggi, keinginannya dengan doa permohonan tadi kepada Allah, sudah pasti diberikan oleh Allah. Males-males sedikit nanti dilakukan, kenyang sedikit habis maghrib itu berangkat tarawih. Coba kalau niatnya lemah, keinginannya lemah, niatnya separuh-separuh, ya begitu sudah segan sedikit itu ya ditinggal Pak. Ya. Nah, ini makanya husnul niyah. Kemudian lagi husnul niyah itu tidak semua orang masuk di bulan Ramadan itu niatnya baik. Sampai kepada orang yang beriman kepada Allah. Makanya kenyataannya masih pernah lihat nggak Pak? Orang di bulan Ramadan dia kelihatan Islamnya dari pakaiannya misalnya Pak. Tapi dia tidak puasa. Siap hari di pinggir jalan merokok, pakai peci lagi. Ya kalau namanya pakai peci, apalagi pakai sarung, kan Islam itu, Muslim itu. Mau dibilang sakit lagi di pinggir jalan merokok, apa itu penghalangnya atau halangannya itu Pak? Udhurnya dia tidak puasa itu apa itu? Wah, dari Allah ini ya. Nah, jadi tidak semua orang masuk bulan Ramadan itu niatnya baik. Ada yang mengharap datangnya bulan Ramadan hanya untuk dagang, karena perdagangan untung besar, laku keras, betul. Apa saja laku itu di bulan Ramadan biasanya Pak. Iya, Masya Allah. Nah, kalau teringat itu husnul niyah itu Masya Allah sangat penting. Ya, pertemuan yang lalu sudah pernah saya bahas di sini sepintas ya.
masih ada waktu barangkali menunggu datangnya Isya, ya kita masih bisa atau mungkin ada pertanyaan apa dari Sya'ban Ramadan dari Pak, termasuk mohon diingatkan yang anak-anak perempuan kita, yang manja-manja putri khususnya, ya takut ada yang masih punya kodok puasa yang belum. Ada yang mengatakan katanya tanggal 15 lewat tanggal 15 Sya'ban nggak boleh lagi puasa. Tidak, kalau kodok itu boleh. Yang tidak boleh itu belum biasa puasa, giliran lewat tanggal 15 puasa sunnah. Nah itu ada yang memakruhkan. Yang tidak boleh itu 30 Sya'ban, hari Syak, hari ragu, ini awal Ramadan atau akhir Sya'ban. Nah itu jangan puasa. Iya. Tapi ingatkan anak perempuan kita yang takut kepergok nanti bulan Ramadan, ya kena fidyah. Kalau fidyahnya sih tidak berat, satu hari satu mud saja nggak berat, 1 liter itu nggak berat. Tapi bahkan 1 mud itu kurang lebih 675 gram, ya 700 gram lah, ya, sampai 1 liter kan, kurang dari 1, nggak berat Pak. Katakanlah 15.000 per hari, kalau cuma 10 hari cuma 150.000, ya fidyah mah nggak berat. Atau katakanlah 200.000 lah, ya tidak berat ya. Tetapi dosa, sudah dosa masih wajib qadha, ditambah lagi dengan hutang bulan besok. Makanya laki ya perempuan yang punya hutang ya segera, mumpung masih ada waktu di bulan Sya'ban ya. Ini diantaranya ya, hanya mengingatkan, mudah-mudahan ya sudah tidak ada lagi ada qadha, sudah selesai ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan masih bisa kita lanjutkan Isya. Ya mohon maaf ini mukadimahnya ini agak panjang, atau ya, oh masih 12 menit lagi ya, datang ya, ya untuk ya tadi yang belum disebut itu tentang puasa di bulan Sya'ban. Itu kita semua maklum bahwa hadisnya itu sahih Bukhari Muslim, bahwa Nabi SAW paling banyaknya puasa sunnah itu di bulan Sya'ban, dari bulan ke bulan ya. Kita banyak kadang-kadang bulan Rajab ya, banyak puasa Rajab, padahal kalau dilakukan Nabi yang paling banyak bukan di Rajab, tapi di bulan Sya'ban itu puasa sunnah Nabi ya, puasa sunnah Nabi ya. Bahkan dalam suatu riwayat hadisnya hadis Usama, Rasulullah SAW lam araka qultu ya Rasulullah, saya bertanya kepada Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin min asyhur ma tasumu min Sya'ban, saya tidak melihat engkau puasa di bulan-bulan lain itu seperti puasa engkau di bulan Sya'ban. Kata sahabat Nabi ya, kata Usama ini. Kemudian Nabi menjawab, dzalika syahrun yaqulun nasu anhu, ini adalah bulan yang banyak manusia lupa, karena baina Rajab wa Ramadhan, karena terdapat di antara bulan Rajab dan Ramadan. Bulan Ramadan kaum muslimin semangat ibadah, bulan Rajab semangat ibadah. Nah, bulan Sya'ban berada di tengah-tengahnya. Katsirun minan nas yaghfulunahu, banyak orang melalaikannya. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal li rabbil alamin, di bulan Sya'ban ini pula diangkat amal-amal manusia ya, disetorkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampaikan kepada amal-amal. Nah, kalau amal itu disetorkan, diangkat kepada Allah di bulan Sya'ban, kata Nabi, fa ana ahabbu an yurfa'a amali wa ana shaimun, saya senang sekali amalku disampaikan kepada Allah, angkat disetorkan kepada Allah, sedangkan saya sedang puasa. Itu sabda Nabi itu. Sedangkan pengangkatan amal nggak tahu Pak, nggak ada penjelasannya dalam hadis tanggal berapa, tidak seperti di Sya'ban
Sya'ban kan ada pertengahan malam 15. Nah, kalau ini enggak, ini diangkat amal ini tanggal berapa, pokoknya di Sya'ban aja. Nah, sudah Nabi SAW puasa terus menerus karena pada saat amal itu diangkat, saya senang, pada saat itu saya sedang puasa. Dan kalau amal itu diangkat, disampaikan kepada Allah, begitu Allah terima, ya Allah, kata malaikat, ini amal si fulan, hambaku si fulan, disebut nama kita yang disebut kepada Allah, ya, bahkan dengan pinnya disebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tanya, baik, hambaku sedang apa? Coba kalau dijawab, ya sedang puasa ya Allah. Oh, betapa redanya Allah. Ya, sedang puasa ya Allah, sedang sholat ya Allah, sedang ibadah ya Allah, sedang di majelis ilmu ya Allah, sedang zikir dan seterusnya. Tapi kalau sebaliknya Pak, amal disampaikan kepada Allah, ditanya sedang apa dia? Sedang apa Pak? Mabuk. Oh, ini setor amalnya sedang mabuk. Ada nggak kira-kira di bulan Sya'ban ini orang mabuk, orang berjudi? Ada nggak? Lalu bagaimana kalau di setor amalnya lagi judi, setor amalnya lagi dosa, setor amalnya jadi lagi sedang mabuk Pak? Ya Allah, bagaimana Allah redha? Na'udzubillah. Nah, coba contoh Nabi, saya ingin pada saat amalku diangkat kepada Allah, saya sedang puasa. Makanya kenapa Nabi, sebagai ulama membahas kenapa Nabi mengatakan bulan Sya'ban ini bulanku. Iya, karena ini bulan yang dijadikan paling banyaknya puasa sunnahnya Nabi itu di bulan Sya'ban. Sya'ban bulanku. Nah, kalau Ramadan syahrul ummati, ya Pak, sekalipun hadis ini diperbincangkan tentang kesahihannya. Ya betul, bukan karena hadis saja. Kita sudah pasti mengartikan begitu. Bulan Rajab kalau misalnya bulan Allah, tidak usah ada hadisnya, ya kita juga masih tetap saja mengatakan begitu. Allah yang punya tanggung jawab di bulan Rajab itu untuk meningkatkan dan melipat gandakan pahala, dosa-dosa diampuni, itu urusan Allah. Makanya Rajab bulanku, ya, bulan Sya'ban bulan Nabi, karena kesukaan Nabi banyak sekali puasa sunnah. Nah, makanya kita umatnya di bulan Sya'ban dianjurkan banyak sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ramadan bulan umat itu, ya betul, memang Allah menyiapkan ladang yang sangat subur yang dipersiapkan kepada umat Nabi Muhammad, mau tidak nanam. Betul kan begitu ya? Bahkan ada yang sangat subur itu suatu malam namanya Lailatul Qadar, khusus kepada umat Nabi Muhammad. Umat-umat lain tidak punya itu Pak. Makanya ini bulan umatku, mau tidak umatnya ini. Allah, ya. Makanya Nabi perintahkan ahsinu niyatakum, baguskan niat kalian. Nyata di sini hadirin Allah. Bahkan dalam suatu riwayat yang lain maknanya sama. Aisyah, kalau tadi itu hadis Usama. Kalau Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qad illa Ramadhana. Memang saya tidak melihat Nabi menyempurnakan puasanya 1 bulan penuh kecuali Ramadan. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Tapi saya tidak melihat Nabi melakukan puasa sunnah aktsar minhu siyaman min Sya'ban, yang lebih banyak dilakukan dibanding bulan Sya'ban. Itu hadis Aisyah, maknanya sama. Ya, sekalipun masih ada riwayat kana yasumu Sya'ban kullah. Ya, pernah Nabi SAW puasa Sya'ban itu seluruhnya. Masih ada riwayat itu. Makanya tentang hari Syak tadi itu masih ada yang membahasnya, masih ada yang tidak mengharamkan juga. Kalau memang yakin bahwasanya hari itu bukan Ramadan dan bukan meragukan, yakin wah ini masih bulan Sya'ban. Seperti bulan ini terakhir insya Allah bukan tanggal 30 Sya'ban, tapi insya Allah bulan ini 29. Menurut sebagian kalender begitu, 29. Kalau 29
ya nggak mungkin itu hari Syak, masih tetap itu masih Sya'ban pastinya. Ya, yang meragukan itu kalau 30 kan begitu, kalau 29 pasti Sya'ban Pak. Kalau 30, iya kalau Sya'bannya 30. Kalau 29 berarti Sya'bannya 30-nya berarti Ramadan udah. Nah, karena meragukan semacam itu ya sudah, tidak usah puasa. Yakini dulu kapan satu Ramadannya dan kapan akhir daripada Sya'bannya. Ya. Baik, hadirin rahimakumullah, mungkin ya tangguh kalau saya teruskan bahasanya Pak. Silakan ditambahkan saja. Ya, masih ada waktu. Ya. Oh, 3 menit lagi saya. Oh ya, 33 ya. Silahkan, mungkin ada pertanyaan atau mungkin ya di luar pembahasan tidak mengapa-apa. Ya, insya Allah masih 3 menit lagi. Ya kalau tidak barangkali adalah tidak, mungkin saya langsung menutupnya. Tetap terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus Allah memberikan kesehatan lahir batin, sehat jasmani rohani kita. Allah berkahi kita di bulan Sya'ban ini sebagaimana Allah berkahi kita di bulan Rajab, dan Allah sampaikan umur kita di bulan Ramadan dengan sehat afiat siang ataupun malam. Dan semoga kita bisa terus mensucikan diri kita di bulan Sya'ban, dan kita semoga bisa membaguskan niat-niat kita dari bulan Sya'ban ini, dan semoga Allah kabulkan hajat-hajat kita, doa-doa kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah min al-khairi kulli ajlihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika ya Allah min asy-syarri kulli ajlihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma kama barakta lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan bis-sihhati wal 'afiyati was-salam fi sabahina wa naharina wa masaina wa lailatina ya Rahim ya Rahman ya Hannan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.